Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, pernah nggak kalian merasa rezeki seret, hidup terasa susah, atau banyak pengeluaran tiba-tiba? Bisa jadi, tanpa sadar, kalian melakukan pantangan di dapur yang menurut ilmu kuno bisa menghambat keberuntungan. Nah, di video ini kita akan bahas 9 pantangan di dapur yang masih diyakini sampai sekarang sebagai penyebab rezeki mampet dan hidup jadi sulit. Penasaran? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 9 pantangan di dapur yang bikin hidup miskin. 1. Membuang nasi sisa. Dulu, orang tua kita sering mengingatkan, jangan buang nasi, nanti rezeki susah. Ternyata, ini bukan sekadar nasihat biasa. Dalam banyak kepercayaan tradisional, nasi melambangkan keberkahan dan usaha keras. Setiap butir nasi yang terbuang dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap rezeki yang sudah diberikan. Akibatnya, dipercaya bahwa seseorang yang sering membuang nasi bisa mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, membuang makanan juga mencerminkan sifat boros. Dalam Islam, misalnya, perilaku mubazir ini tidak disukai karena dianggap menyerupai perbuatan setan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini bisa membuat kita sulit merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga rezeki terasa selalu kurang. Secara psikologis, orang yang sering membuang makanan cenderung tidak menghargai kerja kerasnya sendiri dalam mencari nafkah. Daripada membuang nasi sisa, lebih baik mengolahnya kembali. Nasi bisa dibuat nasi goreng, bubur, atau dikeringkan menjadi kerupuk nasi. Selain itu, kita juga bisa membagikannya kepada hewan peliharaan atau orang yang membutuhkan. Dengan begitu, kita tidak hanya menghindari pantangan, tapi juga berbagi berkah dengan orang lain. 2. Menyapu dapur saat malam hari. Pernah dengar larangan menyapu di malam hari? Konon, ini bisa membuat rezeki ikut terbuang bersama sampah. Kepercayaan ini berasal dari budaya lama yang meyakini bahwa malam adalah waktu di mana energi positif berkumpul di rumah, termasuk di dapur sebagai pusat rezeki. Jika kita menyapu saat malam, dipercaya bahwa kita tidak hanya membuang kotoran, tapi juga mengusir keberuntungan. Dari sisi logis, menyapu malam-malam memang kurang efektif. Dalam kondisi gelap atau cahaya yang kurang terang, ada kemungkinan kita tidak benar-benar membersihkan lantai dengan maksimal. Selain itu, menyapu malam juga bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat, terutama jika lantai berbahan kayu atau keramik yang bisa menimbulkan suara berisik. Solusinya, biasakan menyapu sebelum maghrib atau di pagi hari. Selain lebih bersih, ini juga memberikan suasana yang lebih segar untuk memulai hari. Jika memang harus menyapu di malam hari, lakukan dengan pelan dan jangan membuang sampah langsung keluar rumah, karena dalam beberapa kepercayaan, itu bisa mengundang energi negatif. 3. Meletakkan uang di dapur. Dapur adalah tempat memasak dan menyimpan bahan makanan, bukan tempat menyimpan uang. Dalam kepercayaan kuno, dapur melambangkan sumber kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Jika uang diletakkan di dapur, terutama dekat kompor atau tempat memasak, dipercaya rezeki akan cepat terbakar, alias cepat habis tanpa terasa. Dari sudut pandang Feng Shui, dapur memiliki elemen api yang melambangkan pengeluaran. Jika uang sering diletakkan di area ini, secara simbolis dianggap dapat menguras keuangan pemilik rumah. Selain itu, dapur seringkali terkena uap, minyak, atau air, yang bisa merusak uang jika dibiarkan terlalu lama. Untuk menjaga kestabilan keuangan,
sebaiknya simpan uang di tempat yang lebih aman, seperti dompet, laci khusus, atau brankas. Jika tetap ingin meletakkan sesuatu yang berhubungan dengan rezeki di dapur, lebih baik memilih simbol keberuntungan seperti kantong beras penuh atau wadah garam, yang dalam banyak budaya dipercaya membawa berkah. 4. Membiarkan wajan atau panci kotor semalaman. Pernah malas mencuci wajan atau panci setelah masak? Hati-hati, kebiasaan ini dipercaya bisa menghambat rezeki. Dalam ajaran kuno, dapur yang bersih mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Sebaliknya, jika wajan atau panci dibiarkan kotor semalaman, dipercaya bisa mengundang kesialan dan membuat rezeki sulit masuk. Selain mitos, ada alasan logis yang mendukung larangan ini. Sisa makanan yang tertinggal di wajan bisa menjadi sarang bakteri dan serangga seperti kecoa dan tikus. Jika dibiarkan terus-menerus, dapur bisa menjadi tempat yang tidak higienis, yang akhirnya berdampak pada kesehatan keluarga. Selain itu, minyak atau makanan yang mengering pada wajan bisa lebih sulit dibersihkan keesokan harinya. Solusinya sederhana, biasakan untuk langsung mencuci alat masak setelah digunakan. Jika sedang sangat lelah, setidaknya rendam dulu panci dan wajan dengan air sabun agar kotorannya tidak mengeras. Selain menjaga kebersihan, ini juga dipercaya bisa menjaga energi positif di rumah agar tetap mengalir dengan lancar. 5. Duduk di atas meja dapur. Meja dapur bukan tempat duduk. Dalam kepercayaan lama, meja makan atau meja dapur adalah tempat berkumpulnya rezeki. Jika seseorang duduk di atasnya, dipercaya bisa mengusir keberuntungan dan membawa kesialan bagi penghuni rumah. Bahkan, ada anggapan bahwa kebiasaan ini bisa menyebabkan anggota keluarga sering bertengkar atau mengalami kesulitan finansial. Selain dari segi kepercayaan, alasan higienis juga jelas. Meja dapur adalah tempat makanan disiapkan. Jadi jika ada yang duduk di atasnya, kemungkinan kotoran atau bakteri dari pakaian bisa menempel di permukaan meja. Ini bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama jika makanan langsung diletakkan di meja tanpa alas. Agar lebih nyaman, sebaiknya gunakan kursi jika ingin duduk. Jika meja dapur sering digunakan sebagai tempat bersantai, mungkin ada baiknya menata ulang ruang makan agar lebih ergonomis dan nyaman untuk digunakan. Dengan begitu, selain menghindari pantangan, kita juga menjaga kebersihan dan kenyamanan dapur. 6. Memasak tanpa niat yang baik. Memasak bukan sekadar mengolah bahan makanan, tapi juga tentang energi yang kita berikan ke dalam makanan tersebut. Dalam banyak kepercayaan kuno, makanan yang dimasak dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur dipercaya membawa berkah dan energi positif bagi yang memakannya. Sebaliknya, memasak dengan emosi negatif seperti marah, kesal, atau malas dianggap bisa menghambat rezeki dan menciptakan suasana kurang harmonis di rumah. Dari sisi ilmiah, emosi memang bisa mempengaruhi hasil masakan. Saat memasak dengan perasaan senang, kita lebih teliti dalam memilih bahan, mengatur bumbu, dan memastikan makanan matang dengan sempurna. Sebaliknya, jika memasak dengan perasaan terburu-buru atau asal-asalan, hasilnya bisa kurang enak dan kurang bernutrisi. Ini bisa berpengaruh pada kesehatan dan mood orang yang menyantapnya. Jadi, sebelum memasak, usahakan untuk tenang dan niatkan dengan baik. Bisa dimulai dengan berdoa atau bersyukur atas rezeki yang ada. Dengan begitu, bukan hanya rasa makanan yang lebih nikmat, tapi juga suasana rumah yang lebih harmonis dan rezeki yang lebih lancar. 7. Membuka tutup panci berulang kali saat memasak nasi. Ada mitos yang mengatakan bahwa terlalu sering membuka tutup panci saat memasak nasi bisa membuat rezeki bocor. Kepercayaan ini berasal dari anggapan bahwa nasi melambangkan kesejahteraan, sehingga membiarkannya matang dengan sempurna tanpa gangguan dipercaya bisa menjaga rezeki tetap utuh. Selain dari sisi kepercayaan, ada alasan teknis di balik pantangan ini. Saat nasi dimasak, uap panas yang terperangkap di dalam panci membantu proses pematangan secara merata. Jika tutupnya sering dibuka, panas akan keluar dan bisa membuat nasi kurang matang atau teksturnya menjadi keras di bagian tertentu. Akibatnya,
nasi bisa jadi kurang enak dan lebih cepat basi. Agar nasi matang dengan sempurna, sebaiknya biarkan panci tertutup hingga nasi benar-benar matang. Jika ingin mengecek, cukup lakukan sekali saja menjelang akhir proses memasak. Dengan cara ini, nasi tetap lembut, enak, dan melambangkan rezeki yang tetap terjaga. 8. Meninggalkan pintu dapur terbuka di malam hari. Menurut kepercayaan lama, dapur adalah tempat berkumpulnya energi rezeki. Jika pintunya dibiarkan terbuka saat malam hari, dipercaya bahwa rezeki bisa keluar dan rumah menjadi kurang berkah. Beberapa budaya juga meyakini bahwa membiarkan dapur terbuka dapat mengundang energi negatif atau makhluk halus yang bisa membawa kesialan. Dari segi keamanan, pintu dapur yang terbuka juga berisiko memudahkan masuknya hewan seperti tikus, kecoa, atau bahkan pencuri. Malam hari adalah waktu di mana serangga dan hama lebih aktif mencari makanan, jadi jika dapur tidak tertutup dengan baik, mereka bisa dengan mudah mengotori peralatan makan dan bahan makanan yang ada. Agar dapur tetap aman dan nyaman, biasakan untuk selalu menutup pintu setelah selesai memasak di malam hari. Selain menjaga kebersihan dan keamanan rumah, kebiasaan ini juga bisa membantu menciptakan perasaan lebih tenang dan memastikan bahwa energi rezeki tetap terjaga di dalam rumah. 9. Menyimpan pisau dalam keadaan terbuka. Dalam banyak kepercayaan kuno, pisau melambangkan energi tajam yang bisa membawa ketegangan dan pertengkaran jika tidak disimpan dengan benar. Oleh karena itu, meninggalkan pisau dalam keadaan terbuka, misalnya di atas meja atau tergantung tanpa sarung, dipercaya bisa mengundang energi negatif ke dalam rumah, termasuk pertengkaran antar anggota keluarga. Dari sisi keselamatan, kebiasaan ini juga sangat berbahaya. Pisau yang dibiarkan terbuka bisa meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika ada anak kecil di rumah. Selain itu, pisau yang tidak disimpan dengan benar bisa lebih cepat tumpul atau berkarat karena terkena udara dan kelembapan dapur. Untuk menghindari risiko buruk, biasakan menyimpan pisau di tempat yang aman, seperti di laci, rak khusus, atau dengan sarung pelindung. Selain menjaga kebersihan dan ketajaman pisau, cara ini juga membantu menciptakan suasana dapur yang lebih rapi dan nyaman, sekaligus menjaga keharmonisan di dalam rumah. Nah, itu dia 9 pantangan di dapur yang menurut ilmu kuno bisa bikin rezeki seret dan hidup jadi susah. Percaya atau tidak, semua kembali ke masing-masing ya. Tapi yang jelas, menjaga dapur tetap bersih dan rapi itu penting, bukan cuma buat rezeki, tapi juga buat kesehatan dan kenyamanan kita sendiri. Kalau kalian pernah dengar pantangan lain yang belum disebut di video ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.